Contoh-contoh 4.2.8 dan teorema 4.2.9. Yang pertama, limit X menuju 0, X pangkat 3/2 sama dengan 0, di mana X lebih besar dari 0. Pertama-tama kita misalkan dulu fx sama dengan X pangkat 3/2 untuk X lebih besar dari 0. Karena ketaksamaan ini, maka kita buat X pangkat 1/2 lebih kecil dari X dan lebih kecil sama dengan 1. Berlaku untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Maka bisa kita tarik kesimpulan X kuadrat lebih kecil dari fx. Fx-nya ini sama dengan X pangkat 3/2 lebih kecil sama dengan X. Untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil sama dengan 1. Nah, karena ketaksamaan ini, maka diperolehlah limit X menuju 0, X pangkat 2, dan limit X menuju 0, X sama dengan 0. Nah, X kuadrat sama dengan 0 ini kita dapat dari sini. Dan limit X menuju 0, X sama dengan 0 ini kita dari sini. Nah, dengan menggunakan teorema Apit, maka diperolehlah limit X menuju 0, X pangkat 3/2 lebih besar sama dengan limit X menuju 0, X kuadrat, dan limit X menuju 0, X pangkat 3/2 lebih kecil sama dengan limit X menuju 0. Nah, limit X menuju 0, X pangkat 3/2 lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 0. Nah, dari sinilah maka bisa kita buktikan bahwa limit X menuju 0, X pangkat 3/2 sama dengan 0. Yang kedua, limit X menuju 0, sin X sama dengan 0. Nah, yang kedua ini kita bisa menggunakan teorema 8.4.8 yang ke-7, yaitu min SSX lebih besar sama dengan min X dan lebih kecil sama dengan X. Maka bisa kita sesuaikan dengan soalnya, yaitu menjadi sin X lebih besar sama dengan min X dan sin X lebih kecil sama dengan X untuk semua X lebih besar sama dengan 0. Nah, karena limit X menuju 0 itu plus minus X sama dengan 0, maka dilihat dengan menggunakan teorema Apit, limit X menuju 0 sin X lebih besar sama dengan limit X menuju 0 min X dan lebih kecil sama dengan limit X menuju 0 X. Nah, inilah dari sini bisa kita lihat ini kan plus minus kan, plus minus X itu sama dengan 0, maka didapatlah ketaksamaannya seperti ini. Limit X menuju 0 sin X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 0. Nah, terbuktilah bahwa limit X menuju 0 sin X sama dengan 0. Yang ketiga, C, limit X menuju 0 cos X sama dengan 1. Dapat dibuktikan menggunakan pendekatan 8.4.8 yang ke-8, yang mana Cx lebih besar sama dengan 1 dikurang 1/2x kuadrat dan Cs lebih kecil sama dengan 1. Nah, maka dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa membuat ketaksamaan dengan menggunakan
dengan yang disesuaikan dengan soal di atas. Nah, menjadi cos X lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per 2X kuadrat dan cos X lebih kecil sama dengan 1 untuk semua X anggota dari bilangan real. Nah, karena limit X menuju 0, 1 dikurang 1 per 2X kuadrat sama dengan 1, nih, maka dengan menggunakan teorema Apit, kita dapat memperoleh limit X menuju 0 cos X sama dengan 1. Terbukti bahwa limit X menuju 0 cos X sama dengan 1. Yang keempat, limit X menuju 0 cos X kurang 1 per X sama dengan 0. Nah, untuk soal yang keempat ini kita tidak bisa langsung menggunakan teorema dari 4.2.4 yang bagian B. Tapi kita bisa menggunakannya dengan ketaksamaan yang berbintang pada bagian C. Untuk itu, kita perolehlah ketaksamaan ini. Yang mana cos X dikurang 1 per X itu lebih besar sama dengan min seper X, dan cos X kurang 1 per X itu lebih kecil sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 0. Dan didapat juga ketaksamaan yang kedua, yaitu cos X dikurang 1 per X lebih besar sama dengan 0, dan cos X kurang 1 per X lebih kecil sama dengan setengah X untuk X lebih kecil dari 0. Sekarang kita misalkan fx ini sama dengan min X per 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan fx-nya itu 0. Dan kita misalkan juga hx-nya sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 0, maka hx-nya itu min X per 2 untuk X sama lebih kecil dari 0. Nah, ini dari sini, ini untuk yang pertama, yang ini yang fx, yang ini untuk yang hx. Nah, maka kita mempunyai ketaksamaan nih dari fx dan hx ini. Jadi cos X dikurang 1 per X itu lebih besar sama dengan fx, dan cos X kurang 1 per X itu lebih kecil sama dengan hx untuk X tidak sama dengan 0. Nah, karena limit X menuju 0 F itu sama dengan limit X menuju 0 H, maka bisa kita simpulkan dengan menggunakan teorema Apit, yaitu limit X menuju 0 cos X dikurang 1 per X sama dengan 0. Sudah terbukti ya. Yang kelima, limit X menuju 0 itu sin X per X sama dengan 1. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan teorema dari 4.2.8 yang bagian B. Nah, untuk itu kita dapat memperoleh kesaksamaannya, yaitu yang ini. Dan sin X lebih besar sama dengan X dikurang 1 per 6 X pangkat 3, dan sin X lebih kecil sama dengan X untuk X lebih kecil sama dengan 0. Dan ketaksamaan yang kedua yaitu sin X lebih besar dari 0 dan sin X lebih kecil sama dengan X dikurang 1 per 6 X pangkat 3 untuk X lebih kecil sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, kita dapat membuat ketaksamaan dari kedua ini. Nah, temukanlah menjadi sin X
per X lebih besar sama dengan 1 dikurang 1 per 6 X kuadrat. Lebih kecil sama dengan 1 untuk semua X tidak sama dengan 0. Selanjutnya, karena limit X menuju 0, 1 dikurang 1 per 6 X kuadrat itu sama dengan 1 per 1 per 6 limit X menuju 0, X kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sinilah kita menyimpulkannya dengan menggunakan teorema Apit, yang maka limit X menuju 0, sin X per X itu sama dengan 1. Nah, yang terakhir, teorema 4.2.9. Kita misalkan A subset dari bilangan real, yang mana F memetakan A ke R dan ini merupakan titik kumpul dari A. Jika limit X menuju CF lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, atau limit X menuju CF lebih kecil dari 0. Nah, maka terdapat lingkaran dari C V delta C sedemikian sehingga Fx lebih besar dari 0 atau Fx lebih kecil dari 0 untuk semua X anggota dari A irisan V delta C, yang mana X itu tidak sama dengan C. Nah, untuk buktinya, pertama-tama kita misalkan L itu sama dengan limit X menuju C, F, dan kita anggap bahwa L-nya ini lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita ambil epsilon sama dengan setengah L lebih besar dari 0. Nah, dengan menggunakan teorema 4.1.6 yang B akan diperoleh suatu bilangan yang mana deltanya itu lebih besar dari 0. Nah, sedemikian sehingga jika mutlak dari X kurang C lebih besar dari 0 dan mutlak X kurang C lebih kecil dari delta, dan X-nya itu anggota dari A, maka dapat kita simpulkan bahwa mutlak dari Fx dikurang L lebih kecil sama dengan setengah L. Nah, oleh karena itu, jika X anggota dari A irisan V delta C, yang mana X-nya itu tidak sama dengan C, maka Fx lebih besar dari setengah L lebih kecil dari Fx, dan setengah L lebih besar dari 0. Nah, untuk yang L-nya itu lebih kecil dari 0, maka kita bisa menggunakan argumen yang serupa dengan